Raksasa La Liga, Real Madrid, dilaporkan berhasil mengamankan jasa wonderkid River Plate, Franco Mastantuono, dalam persaingan panas di bursa transfer musim panas 2025 ini. Kini Real Madrid hanya tinggal menyelesaikan detail kecil sebelum resmi mengumumkan kedatangan Franco Mastantuono. Kesepakatan prinsip dengan River Plate sudah tercapai. Kedua klub sepakat pada angka 45 juta dolar AS sebagai mahar transfer. Namun, proses pembayaran akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin. Fabrizio Romano melaporkan River Plate meminta agar Mastantuono tetap bertahan hingga gelaran Piala Dunia antar klub 2025. Setelah itu, ia akan bergabung dengan skuad Madrid pada bulan Agustus mendatang. Legasi Tra Bellingham berlanjut di Borussia Dortmund seiring Jobe Bellingham yang mengikuti jejak sang kakak, Jude Bellingham. Dalam cuitan Fabrizio Romano yang terbaru, kedua belah pihak akhirnya mencapai kata sepakat. Romano menuliskan bahwa besaran biaya transfer menyentuh 33 juta euro atau sekitar 614 miliar rupiah dengan tambahan 5 juta euro dalam wujud bonus. Hal itu dapat diartikan bahwa saat Jobe dijual Dortmund di kemudian hari, Sunderland bakal kecipratan komisi sebesar 15%. Dengan begitu kemunculan jargon andalan dari Fabrizio, "Here we go," menandakan proses kepindahan Jobe ke Dortmund bakal segera tuntas. Laporan Bild mencatat bahwa Sunderland sejatinya dapat meminta Dortmund untuk membayar klausul pelepasan gelandang asal Inggris itu sebesar 40 juta euro yang dilaporkan. Rasmus Hojlund angkat bicara soal spekulasi masa depannya di Manchester United. Hojlund menegaskan tidak akan meninggalkan setan merah. Inter kabarnya ingin meminjam Hojlund selama semusim dengan opsi permanen. Spekulasi soal masa depan Hojlund bakal makin panas mengingat Inter cuma punya waktu 2 hari sebelum bursa transfer ditutup tanggal 10 Juni. Terkait kabar tersebut, Hojlund membantah keras seraya menegaskan keinginannya bertahan di MU musim depan. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berkontribusi untuk tim. Robert Lewandowski memutuskan pensiun dari timnas Polandia. Penyerang Barcelona itu merasa tak lagi mendapat kepercayaan dari pelatih Micha Probierz. Probierz kemudian menunjuk gelandang Inter Milan Piotr Zielinski sebagai kapten baru. Keputusan ini diumumkan lewat situs resmi Federasi Sepak Bola Polandia (PZPN) pada Minggu tanggal 8 Juni tahun 2025. Lewandowski juga sudah diberitahu langsung. Namun penyerang 36 tahun itu menilai keputusan itu merupakan wujud rasa tak percaya Probierz kepadanya. Ia pun langsung mengumumkan takkan membela Polandia selama Probierz memegang kendali. Cristiano Ronaldo membawa Portugal menjuarai UEFA Nations League 2024/2025. Ronaldo menambah deret koleksi trofi dalam kariernya. Top, jika ditotal dengan torehan di level klub, Ronaldo sudah mendapatkan 36 trofi mayor. Periode terbaiknya adalah saat memperkuat Real Madrid dengan torehan 16 gelar. Sayangnya, Ronaldo belum dapat meraih trofi bareng Al Nassr sejak gabung 2023. Bisakah Ronaldo pecah telur musim depan? 4 pemain PSG turut berkontribusi dalam kesuksesan Portugal. Mereka menunjukkan kualitasnya pada final melawan Spanyol di Jerman. Prestasi ini membuat PSG makin disegani, tak hanya di level klub tapi juga internasional. Setelah Liga Champions, para pemainnya sukses membawa pulang trofi untuk negaranya. Berikut daftar 4 pemain PSG yang membantu Portugal mengangkat trofi UEFA Nations League 2025. Di antaranya Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos, Joao Neves. Nuno Mendes mengakui peran Cristiano Ronaldo di timnas Portugal. Bek berusia 22 tahun itu menyebut CR7 sebagai role model pemain-pemain muda seperti dirinya. Etos kerja Ronaldo menjadi panutan bagi pemain-pemain muda Portugal. Hal itu diakui bek Portugal, Nuno Mendes, yang turut berbahagia membantu CR7 meraih gelar juara. Nuno Mendes sukses meredam Lamine Yamal di final UEFA Nations League. Bek Portugal itu didaulat sebagai pemain terbaik pertandingan dan membawa timnya juara. SofaScore memberikan rating tertinggi untuk Nuno Mendes di laga Portugal vs Spanyol. Mendes mendapat rating 8,7 berkat performa gemilangnya di lapangan. Mendes tak hanya aktif mencetak gol, tapi juga disiplin menjaga pertahanan. Bek berusia 22 tahun itu mencatatkan 3 kali satuan, 3 tackle, serta sekali memblok tembakan lawan. Performa mantap Nuno Mendes membuat winger Spanyol, Lamine Yamal, tak berkutik. Bintang muda Barcelona itu gagal bikin gol atau assist, serta kehilangan bola 21 kali. UEFA pun mendapuk Nuno Mendes sebagai pemain terbaik di laga final Nations League. Mendes mengaku senang bisa membawa timnas Portugal menjadi juara. Victor Osimhen tidak jadi gabung Al Hilal di bursa transfer ini, sebab penyerang Nigeria itu baru saja menolak tawaran kontrak fantastis. Dikutip Football Italia, Osimhen menolak tawaran terakhir dari Al Hilal senilai 45 juta euro per tahun. Itu setara dengan 837 miliar rupiah untuk kontrak berdurasi 3 tahun.
Osimhen rupanya belum mau meninggalkan Eropa di usianya yang baru 26 tahun. Dia masih ingin berkarir di kompetisi top dunia dan akan menunggu tawaran terbaru datang. Kolo Muani mengonfirmasi bahwa ia akan bermain untuk Juventus dalam ajang Club World Cup. Kesepakatan perpanjangan pinjaman ini telah resmi disetujui oleh Juventus dan PSG. Meski masih berstatus pinjaman, Kolo Muani terang-terangan menyatakan keinginannya untuk tetap bersama Juventus. Ia merasa nyaman dengan lingkungan dan tim di Turin. Keinginannya ini tentu menjadi kabar baik bagi Juventus yang mungkin ingin mempertahankannya secara permanen. Namun, belum ada kepastian apakah PSG bersedia melepasnya atau memasukkannya dalam rencana musim depan. Cristiano Ronaldo telah meraih segalanya di level klub. Trofi Liga, gelar Liga Champions, Ballon d'Or, hingga predikat top skor sepanjang masa sudah diraih. Namun, kisahnya bersama timnas Portugal memiliki warna, penuh perjuangan, air mata, dan rasa bangga. Meski demikian, ada satu mimpi besar yang belum berhasil diwujudkannya, membawa Portugal menjuarai Piala Dunia. Turnamen paling bergengsi itu masih menjadi kepingan yang hilang dalam perjalanan karir mega bintang berusia 40 tahun tersebut. Kini, Piala Dunia 2026 bisa menjadi kesempatan terakhir baginya untuk menuntaskan ambisi tersebut. Manchester United kabarnya mendapatkan rival dalam perburuan tanda tangan Bryan Mbeumo. Tottenham Hotspur juga meminati penyerang Brentford itu. Secara personal, MU sebenarnya sudah mendapatkan lampu hijau dari Mbeumo. Ia kabarnya akan menerima gaji per pekan sebesar 200.000 pound, termasuk bonus-bonus. MU mesti waspada karena Spurs bisa saja mengamankan transfer Mbeumo dengan cepat. Sebab mereka juga sedang berupaya menjadikan manajer Brentford Thomas Frank sebagai pengganti Ange Postecoglou yang baru dipecat. Kehadiran Frank di kursi manajer akan menempatkan Spurs di atas angin. Selain itu, klub London Utara itu juga punya Liga Champions untuk ditawarkan ke Mbeumo. Gianluigi Donnarumma akan segera berunding dengan PSG mengenai perpanjangan kontraknya, meski diminati 4 klub top Eropa. Kiper Italia ini menjadi pilar penting kemenangan PSG di Liga Champions musim lalu. Donnarumma dan perwakilannya akan segera bertemu dengan manajemen PSG dalam beberapa hari ke depan. Pertemuan ini akan menentukan apakah ia bertahan atau memilih tantangan baru. Meski banyak klub besar mengincarnya, Donnarumma tetap memberikan prioritas kepada PSG. Kesetiaannya ini menunjukkan betapa nyaman ia bermain di Parc des Princes. Luciano Spalletti telah dipecat dari posisi pelatih tim nasional Italia. Itu setelah Gli Azzurri dibantai 0-3 oleh Norwegia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam jumpa pers jelang lawan Moldova, Selasa 10/6 dini hari WIB, Spalletti mengungkap bahwa dirinya telah dilepaskan dari jabatan pelatih. Ia masih akan memimpin tim melawan Moldova, tapi bebas tugas setelahnya. Marcus Rashford masih sepi peminat. Manchester United memang mau menjualnya, tapi terkendala gaji dan nilai transfer yang terbilang tinggi. Dilansir dari ESPN, Aston Villa urungkan niat untuk permanenkan Marcus Rashford. Sang striker punya nilai transfer dan bayaran gaji yang tinggi. Rashford dijual mulai angka 40 juta pounds atau setara 882 miliar rupiah. Gaji Rashford pun ada di angka 350.000 pounds per pekan atau setara 7,7 miliar rupiah. Jika tidak laku juga, diyakini, MU akan lakukan opsi peminjaman. Namun klub yang mau meminjam Rashford, harus talangin seluruh gajinya. Cristiano Ronaldo tidak menjagokan Lamine Yamal untuk raih Ballon d'Or, karena tidak menangi Liga Champions. Frank Ribery kirim komentar pedas. Perkataan Ronaldo itu menjawab pertanyaan awak media, soal kans Lamine Yamal menangi Ballon d'Or 2025. Sebabnya, Yamal yang masih berusia 17 tahun mampu bawa Barcelona sapu bersih titel domestik di musim 2024-2025. Ex-Bayern Munich, Frank Ribery langsung panas mendengar komentar Cristiano Ronaldo. Ribery tampak terganggu dengan kata-kata, pemenang Ballon d'Or harus lebih dulu menangi Liga Champions. Chelsea resmi mengajukan tawaran ke AC Milan untuk Mike Maignan. Tawaran itu setengah dari harga yang ditetapkan Milan, akankah diterima? Kabar terbaru, Chelsea telah resmi mengirimkan proposal ke Milan dengan nilai 15 juta euro. Tawaran itu disertai tenggat, dengan Chelsea menginginkan jawaban pada Selasa mendatang, atau hari terakhir bursa transfer sementara untuk Piala Dunia antar klub. Mauricio Pochettino kembali menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan posisi pelatih Tottenham Hotspur, menyusul pemecatan Ange Postecoglou. Namun, pelatih asal Argentina itu menegaskan bahwa kembali ke London Utara saat ini tidak realistis. Isu kembalinya Pochettino ke Tottenham mengemuka setelah klub secara mengejutkan memecat Ange Postecoglou.
Pemecatan ini terjadi meskipun pelatih Australia itu berhasil mempersembahkan gelar Liga Eropa, yang merupakan trofi pertama Spurs dalam 17 tahun. Pochettino mengaku kebingungan saat ditanya mengenai rumor tersebut. Liverpool dilaporkan makin serius mengejar tanda tangan Florian Wirtz. Setelah mengetahui banderol sang pemain, klub Premier League itu kini tengah menyiapkan penawaran terakhir kepada Bayer Leverkusen. The Reds melihat Wirtz sebagai sosok yang tepat untuk mengisi lini tengah mereka. Kreativitas sang gelandang dinilai bisa membawa warna baru bagi permainan tim asuhan Arne Slot tersebut. Liverpool disebut sudah menjalin komunikasi intens dengan Bayer Leverkusen terkait potensi transfer Wirtz. Negosiasi dikabarkan terus bergulir antara kedua klub. Dua tawaran awal dari Liverpool kabarnya telah ditolak oleh Leverkusen. Salah satu proposal yang ditolak bahkan bernilai hingga 113 juta pounds. Meski begitu, Liverpool belum angkat tangan. Mereka masih optimistis bisa menyegel kesepakatan, apalagi Wirtz sendiri disebut punya keinginan kuat untuk bergabung ke Anfield. Moise Kean mencuri perhatian musim ini lewat performa luar biasa bersama Fiorentina. Dia mencetak 25 gol dan menyumbang 3 assist dari 44 pertandingan kompetitif. Di usia 25 tahun, dia menunjukkan kematangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tak heran jika performanya mengundang minat banyak klub Eropa. Salah satu yang cukup santer diberitakan adalah Manchester United, yang siap mengaktifkan klausul rilis Kean senilai 52 juta euro. Namun, apakah Kean siap menerima pinangan sebesar itu? Menurut laporan Tutomer Chatoweb, Kean belum sepenuhnya tergoda. Dia masih mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan, termasuk absennya Manchester United dari kompetisi Eropa musim depan. Itu menjadi pertimbangan besar baginya yang ingin terus bersaing di level kontinental. Gianluigi Donnarumma sedang berada di titik persimpangan penting dalam kariernya. Setelah menjuarai Liga Champions bersama PSG, kiper Italia itu mulai melirik tantangan baru di luar Prancis. Real Madrid menjadi salah satu destinasi paling menarik dalam radar masa depannya. Nama Donnarumma langsung mencuat dalam daftar teratas. Dia masih berusia 26 tahun, tapi telah punya segudang pengalaman, termasuk di pentas tertinggi Eropa. Sosok yang tepat untuk proyek jangka panjang Los Blancos. Yang menarik, Donnarumma juga disebut tak menutup pintu untuk pindah ke Bernabeu. Hasrat mencari tantangan baru tampak sejalan dengan ambisi besar yang diusung Real Madrid musim demi musim. Joan Garcia kini tinggal menunggu satu langkah administratif terakhir sebelum resmi berseragam Barcelona. Berdasarkan laporan dari Sport, klausul rilisnya yang bernilai 466 miliar akan dibayarkan pada hari Selasa oleh perwakilan hukumnya langsung ke kantor La Liga. Pembayaran ini sempat tertunda karena Senin merupakan hari libur di Barcelona. Menurut laporan tersebut, seluruh proses transfer berjalan dengan sangat cepat, bahkan sampai membuat Joan Garcia sendiri merasa terkejut. Barcelona sudah menyelesaikan segala kesepakatan dengan pihak sang penjaga gawang sejak hari Jumat lalu, termasuk kontrak 5 tahun yang telah ditinjau dan disepakati. Satu-satunya hal yang masih perlu dirampungkan hanyalah pembayaran klausul rilis secara resmi. Espanyol pun sudah diberi tahu tentang keputusan Garcia oleh agennya. Kini mereka tinggal menunggu uang itu masuk, dan akan mulai menyusun rencana menghadapi musim baru tanpa penjaga gawang utama mereka. Menurut informasi dari Diario AS, pihak Madrid telah memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir demi memboyong Zubimendi ke Santiago Bernabeu. Disebutkan pula bahwa Alonso hanya menginginkan satu nama untuk memperkuat lini tengahnya, dan nama itu adalah Zubimendi. Zubimendi sendiri kabarnya masih terbuka untuk tetap bermain di Spanyol. Faktor inilah yang membuat manajemen Madrid tetap yakin bisa membajak kesepakatan Arsenal. Namun, mereka belum siap mengaktifkan klausul pelepasan senilai 1,1 triliun dalam kontrak pemain berusia 26 tahun itu. Sebagai gantinya, klub berencana menawarkan Real Sociedad 1 atau 2 pemain muda dengan status pinjaman gratis sebagai bagian dari kesepakatan, agar nilai transfernya bisa ditekan. Meski begitu, jika tawaran itu ditolak, pihak Madrid harus mengambil keputusan sulit, membayar penuh klausul atau membiarkan pemain bidikannya pergi ke Inggris. Bayern Munchen mulai bergerak agresif mendekati Rafael Leao. Klub raksasa Bundesliga itu kabarnya siap merogoh kocek dalam demi mendapatkan sang winger AC Milan. Mereka bahkan siap menyertakan salah satu pemain bintang sebagai bagian dari kesepakatan. Isu ini bukan sekadar spekulasi belaka. Laporan terbaru dari Footmercato menyebutkan bahwa pembicaraan antara kedua klub sudah masuk tahap konkret. Leao pun semakin menjadi pusat perhatian dalam bursa transfer musim panas ini. Tawaran yang dilayangkan Bayern mencapai 75 juta euro ditambah satu pemain. Milan disebut diberi pilihan antara Kingsley Coman atau Leon Goretzka, dua nama yang bukan kaleng-kaleng di kancah Eropa. Namun, belum ada respons final dari pihak Rossoneri.